Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial cara menjalankan program suhu 3.py. Jadi ini adalah program untuk menjalankan protokol MQTT itu pada SP32 dan kita akan kirim data ke Raspi. Jadi SP32 sebagai publishnya, kemudian Raspberry Pi Zero akan menerima pesan tersebut atau sebagai subscribe-nya. Oke. Dan di sini Raspberry Pi-nya dia menggunakan broker MQTT. Oke, pertama Anda perlu mendownload contoh kodenya ini dapat dibuka di link berikut ini. Dan itu foldernya ini sudah saya download. Jadi ada folder SP32, ada RPi, ada root.pem, kredensial, kecuali yang ini saya buat sendiri. Oke, kemudian jadi di dalam folder ini ada file SP32, jadi cuma ini yang kita butuhkan. Oke, kita lanjut. Pertama kita perlu pastikan dulu hardware-nya. Ya di sini kita menggunakan sebuah SP32 yang kemudian ada satu buah sensor suhu yaitu DHT22 dan pin out-nya itu kita gunakan pin 4. Oke, kemudian ada sebuah Raspberry Pi Zero dan hubungkan dengan power. Jadi Raspberry Pi Zero-nya tidak terhubung ke laptop kita, tapi secara headless. Jadi kita mengkonfigurasi Raspberry Zero-nya itu bukan via kabel, tapi melalui WiFi. Oke, di sini mari kita lihat. Jadi di sini ada SP32. Oke. Ada SP32, ada sensor DHT22 di sini. Jadi pin powernya ke pin power SP32, 32. Kemudian pin ground ke bagian ground dan pin 4 dari SP32 ke DHT22. Kemudian terhubung dengan kabel. Oke, kemudian ada sebuah Raspberry Pi Zero. Ini pada video sebelumnya sudah dijelaskan cara konfigurasinya. Jadi ini kita tidak terhubung dengan laptop, tapi terhubung dengan power source-nya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan setting terlebih dahulu program untuk SP32-nya atau software-nya. Caranya kita buka dulu dengan Tuni. Oke, ini programnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita perhatikan semua variabel konstannya. Di sini kita ganti. Jadi SSID-nya Anda gunakan WiFi apa? Jadi di sini maksudnya SP32 akan connect ke sebuah WiFi yang namanya itu ProLink. Untuk akses WiFi itu kita pakai passwordnya ini. Kemudian ini hostname-nya. Jadi di tutorial menginstal Raspberry Pi Zero itu sudah jelaskan tentang konfigurasi hostname. Jadi pilih nama hostname-nya. Di sini saya nama hostname dari Raspberry Pi Zero saya adalah Raspberry Pi. Kemudian ini default-nya memang 1883. Kemudian ini namanya terserah Anda. Sini saya kasih nama sp32_dht22. Kemudian ini pin ke DHT22-nya pin nomor berapa. Kemudian yang perlu diperhatikan lain adalah di bagian topiknya. Jadi kita akan publish dari SP32 ke MQTT broker di Raspberry Pi. Jadi kita cari topiknya. Topiknya ada di ini adalah topiknya ya. Kita akan publish dengan topik ini dan dia akan mengirimkan data dari sensor temperatur ke SP32 dan kirim ke MQTT Raspberry Pi Zero. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke setting MQTT Raspberry Pi Zero. Caranya adalah kita login Raspi dengan putih. Masukkan hostname Anda. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi .local ya. Pilih open. Oke. Kita login. Masukkan password. Oke, sudah masuk. Maka kita akan coba melakukan konfigurasi terlebih dahulu karena MQTT belum ada di Raspberry Pi Zero kita. Maka caranya adalah kita akan install server. Kanan aja, oke.
Oke, ada kesalahan. Oke, ternyata ini ada kesalahan di sini. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, kita tunggu. Pilih yes. Oke, setelah selesai, kita lanjut lagi. Kita akan install sebagai klien. Oke, kita tunggu. Pilih yes. Oke, kemudian kita lanjut. Copy, paste. Jadi cara pastenya dengan klik kanan ya, bagi yang belum mengetahuinya. Kita tunggu. Dan jika terjadi error seperti ini, misalnya Anda memasukkan yang pip install ini, kemudian error karena katanya tidak menjumpai requirement test tersebut, maka ini saya sudah coba berkali-kali. Nah, akhirnya saya dapat solusinya, yaitu jika Anda mendapatkan error karena filenya not found, maka Anda bisa masukkan pesan ini, perintah ini, sudo pip3 freeze, karena kita akan buat dulu filenya, kemudian kita masukkan kembali pip3 install, dan hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian baru kita akan coba buka port MQTT brokernya. Bentar. Oke. Sudo v, oke, selesai. Kemudian kita bisa coba buka statusnya. Oke, di sini dapat dilihat bahwa saat ini sedang aktif atau sedang running. Oke, tanggal segini, jam segini, dia sudah running dari jam sekian sejak tadi. Nah, untuk start ini harusnya sudah start. Kita coba stop. Oke. Oke, di sini kenapa ini error? Karena ini perlu diperhatikan, ini bukan CT1, tapi ini CTL. Ganti dengan karakter L, ini berbeda. Ganti dengan karakter L. Oke. Oke, kalau kita ganti dengan karakter L, kita pilih stop. Oke, kan selesai. Kita akan coba cek statusnya lagi. Oke. Setelah ini kita akan keluar dengan cara tekan key untuk keluar dari layar ini. Oke, kemudian kita akan coba start kembali. Kita buka lagi statusnya. Oke, sudah active running. Nah, kita perlu disable Mosquito-nya agar jangan auto run ketika kita colok dengan power. Oke, kita tunggu. Oke, dengan demikian kita akan perlu untuk mengaktifkannya setiap kali kita menggunakan Mosquito kita. Oke, kemudian ini sudah selesai. Kita bisa cek sekali lagi statusnya. Oke, tekan key. Ini oke, kita akan coba untuk melakukan pengujian MQTT Mosquito brokernya. Jadi kita akan buka dua SSH dengan putih. Yang pertama kita akan jadikan sebagai subscribe, yang kedua kita akan jadikan sebagai publish. Jadi ada yang kirim, ada yang terima. Oke, kita buka. Masukkan Raspberry Pi.local. Open.
login, masukkan password. Oke, yang ini kita akan jadikan sebagai subscribe. Oke, kita buka satu lagi. Kita jadikan sebagai publish. Oh, login dulu. Masukkan password. Publish. Oke. Nah, sudah masuk. Jadi kalau kita kirim lagi, hello world lagi, akan masuk hello world. Kalau kita ganti misalnya, akan masuk. Oke. Berarti MQTT ini sudah berhasil kita uji, kita bisa publish, dan kita bisa melakukan subscribe. Nah, sekarang kita akan coba uji data. Jadi, kita akan jadikan SP32 sebagai publish, dan ResPy ini sebagai subscribe-nya. Makanya pertama kembali kita buka di Tuni, kita run. Oke, publishing. Jadi datanya 29,9. Kita akan pakai balik yang subscribe tadi. Oke. Tidak apa, kita buat baru saja. Kita buat sekali lagi. Login, masukkan password, kita subscribe. Oke, ada kendala. Oke, kesalahannya di sini. Ini bukan pub tapi sub. Oke, dia akan menerima. Kita coba kirim. Ini kita geser ke samping. Sebentar. Oke, ini adalah datanya. Jadi kita publish sekali aja. Akan masuk ke sini. Diterima oleh si subscribe. 30,2. Oke, ini ada valid, non. Oke, kita run sekali lagi. 30,2, 30,2. Sekali lagi. 30,2, 30,2. Oke, sekian dari tutorial ini. Kita sudah berhasil mengirimkan data dari SP32 ke MQTT broker yaitu Raspberry Pi Zero. Oke, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.